Salam jumpa, salam kenal dengan saya Putu Suryadi. Di sini saya akan berusaha untuk berbagi pengalaman dan ilmu dengan teman-teman yang ada di seluruh Indonesia, terutama yang bekerja di instalasi kesehatan lingkungan yang berkaitan dengan pengolahan sampah dan limbah. Di sini saya akan membagikan pengalaman saya bagaimana melakukan pengolahan sampah dan limbah melalui ilmu manajemen pengolahan sampah dan limbah. Perlu kita ketahui apa sebenarnya yang dimaksud dengan sampah atau limbah. Jadi dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009, limbah itu adalah suatu sisa usaha atau kegiatan. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, sampah atau limbah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat. Jadi sampah atau limbah ini juga ada yang sifatnya berbahaya tuh, beracun, yang disebut dengan limbah B3 yang merupakan sisa suatu usaha atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan beracun, atau yang kita sering sebut dengan B3. Baik, di sini jika kita melihat dari suatu prosesnya, jadi limbah itu bukan suatu proses transformasi dari bahan menjadi produk. Nah, dalam proses transformasi itu akan ada perubahan karakteristik atau sifat yang berpotensi mencemari lingkungan. Disinilah perlunya bagaimana kita selaku Fasiankes yang menghasilkan sampah atau limbah untuk perlu melakukan pengelolaan sampah sebelum dilakukan penimbunan atau penyimpanan. Bila kita melihat kembali pembagian daripada limbah, jadi limbah itu ada limbah padat, limbah cair, dan limbah B3. Dalam prosesnya, kita mengenal beberapa jenis sampah atau limbah. Sampah yang dikelola berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 itu terdiri atas sampah rumah tangga, kemudian sampah sejenis sampah rumah tangga, kemudian ada sampah spesifik. Nah, sampah rumah tangga ini sampah yang dihasilkan oleh rumah tangga yang merupakan hasil dari kegiatan dalam rumah tangga. Ini tidak termasuk dalam tinja atau sampah spesifik. Jadi, kemudian ada sampah sejenis sampah rumah tangga. Ini merupakan hasil dari beberapa kawasan komersil maupun kawasan industri yang jenisnya itu serupa atau sejenis dengan sampah rumah tangga. Di atas tadi disebutkan bahwa ada sampah spesifik. Apakah sampah spesifik sebenarnya? Jadi kalau kita lihat sampah spesifik itu mengandung satu, bahan berbahaya dan beracun atau B3, dua, mengandung limbah bahan berbahaya dan B3, ketiga, sampah yang timbul karena bencana, keempat, sampah bongkaran bangunan, ini yang biasa terjadi di kota-kota besar. Apabila tidak dilakukan penanggulangan, ini kan mengganggu secara estetika kota. Kemudian ada sampah yang belum dapat diolah atau dilakukan pengolahan secara teknologi. Kemudian yang terakhir adalah sampah yang timbul secara periodik. Timbulan sampah atau limbah. Jadi yang dimaksud dengan timbulan sampah atau limbah di sini adalah banyaknya sampah yang dihasilkan, itu bisa dalam kilogram per orang per hari, bisa dalam kilogram per meter persegi bangunan per hari, atau juga bisa kilogram per tempat tidur per hari. Teman-teman perlu juga mengetahui bahwa beberapa sampah atau limbah kita juga bisa
berupa cairan seperti kita bahas terdahulu. Jadi di sini juga satuannya ya satuan volume liter per hari per orang. Nah, kemudian di sini ada sumber sampah. Yang dimaksud dengan sumber sampah itu asal dari sampah itu dihasilkan. Jadi kalau lihat dari sumbernya, jadi sampah itu bisa berasal dari kegiatan sehari-hari penghasil sampah seperti pasar, rumah tangga, pertokoan, atau kawasan lainnya yang berpotensi untuk menghasilkan sampah. Sampah yang dihasilkan oleh manusia itu dalam kehidupan sehari-hari kemungkinan juga akan mengandung bahan berbahaya seperti sisa baterai, kemudian sisa oli atau sisa minyak rem, kemudian obat pembasmi nyamuk. Baik, sekarang kita kembali lagi. Limbah, jika kita lihat dari sumbernya, dapat dibagi menjadi limbah kegiatan kota atau masyarakat, kemudian limbah industri, limbah pertambangan, limbah pertamanan. Nah, jika kita lihat dari berdasarkan fasanya atau bentuknya, itu ada limbah padat, kemudian limbah berlumpur atau slat. Ini biasanya bukan sisa hasil daripada pengelolaan air limbah. Kemudian di sini ada juga limbah cair. Oke, teman-teman, jika kita melihat berdasarkan sifat bahayanya, jadi limbah itu dibagi menjadi limbah B3 atau limbah bahan berbahaya dan beracun, limbah domestik yang dihasilkan dari aktivitas sehari-hari atau primer. Kemudian ini ada limbah rumah tangga yang termasuk dalam limbah domestik. Jika ada pertanyaan, apakah limbah itu sampah itu perlu dikelola? Itu pasti jawabannya adalah dikelola. Nah, sesuai dengan amanat undang-undang, mana limbah maupun sampah perlu dikelola. Biar pengelolaan sampah atau limbah harus bersifat sistematik, di mana harus meliputi pengurangan, kemudian penanganan secara berkesinambungan. Yang ketiga, pengelolaan sampah atau limbah tujuannya adalah meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai budaya. Artinya di sini pengelolaan sampah sendiri itu harus bisa bermanfaat atau menjadi pemasukan bagi masyarakat sekitarnya, yang merupakan keuntungan yang lebih dari pengelolaan sampah atau limbah ini, selain meningkatkan kesehatan serta meningkatkan kualitas lingkungan. Selanjutnya, perlunya mengelola sampah juga dapat dilakukan dengan penyimpanan, pengumpulan, dan pemanfaatan sebelum dia diolah. Limbah B3 itu harus meliputi beberapa tahapan seperti pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, dan serta penyimpanan. Kenapa limbah diolah atau diolah? Satu, karena berdampak pada proses atau
dalam pengelolaan limbah itu dapat menjadi nilai tambah dalam menghasilkan barang-barang yang bisa dipergunakan kembali. Ketiga, prinsip yang dilakukan dalam pengolahan limbah 3R. Reuse and recycle. Reuse itu bersifat mengurangi. Reuse menggunakan kembali. Dan keberhasilan. Jika kita lihat beberapa jenis limbah seperti limbah domestik, dalam hal ini adalah limbah tangga, kemudian pertanian perikanan, kemudian fasilitas kesehatan, serta kegiatan industri, jenis dari limbah ini itu terdiri atas 3, yaitu padat, cair, dan gas. Untuk limbah yang dihasilkan oleh rumah tangga, pertanian, kemudian fasilitas kesehatan, itu terdiri dari 2, ada non B3, ini untuk rumah tangga dan pertanian, kesehatan non B3 dan limbah B3, kemudian industri non B3 dan limbah B3. Jika kita lihat dari potensi pencemarannya, yang limbah kesehatan berpotensi untuk menjadi berat, sama dengan industri. Sedangkan untuk rumah tangga dan potensi pencemarannya hanya bisa dari ringan menjadi. Kalau kita bicara masalah media yang tercemar itu maupun pantai. 3 lokasi itu merupakan media yang paling sering dan paling banyak mengalami pencemaran maupun dalam itu disebutkan atau secara definisi disebutkan bahwa merupakan bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disebut B3 adalah zat energi dan atau komponen lain yang karena sifatnya, konsentrasinya, dan atau jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemari atau merusak lingkungan dan atau membahayakan lingkungan, kesehatan serta lingkungan hidup manusia maupun makhluk hidup lainnya. Undang Nomor 32 tahun 2009 di sini menjelaskan bahwa B3 karena sifatnya itu dapat mencemar lingkungan dan dapat membahayakan lingkungan makhluk hidup. Kemudian kita akan melanjutkan klasifikasi bahan berbahaya dan beracun. Jika diklasifikasi ada yang kemudian oksidasi, ada bahan yang sangat mudah menyala, amat sangat beracun, berbahaya, korosif, bahaya bagi lingkungan, karsinogenik, teratogenik, mutagenik, dan infeksius. Khusus di fasilitas kesehatan, terutama yang ada di rumah sakit, klasifikasi B3 ini 80% masuk dalam limbah yang dihasilkan oleh rumah sakit. Artinya di sini selain rumah sakit menghasilkan sampah B3 yang sifatnya infeksius, juga menghasilkan sampah yang sifatnya berbahaya baik mudah meledak maupun dapat bersifat mati. Seperti katakan tadi, jadi limbah B3 itu merupakan sisa usaha atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya beracun atau B3. Rumah sakit sendiri itu menghasilkan limbah B3
yang meliputi infeksius dan non-infeksius. Nah, sini kita bahas di depan tadi. Jadi, ini hanya penjelasan lebih detail. Jadi, karakteristik dari limbah B3. Kalau kita lihat di sini, langsung bahan yang mudah meledak atau spesifik, misalnya bahan peledak mungkin tidak ada di fasilitas, tapi ada di industri yang menghasilkan bahan-bahan yang mudah meledak atau industri-industri kimiawi. Ini bisa bisa langsung menimbulkan dampak atau setidaknya menimbulkan dampak. Di sini juga kalau bahan industri ada juga yang bersifat korosif atau asam kuat, terutama pabrik-pabrik atau industri kimia. Kalau untuk bahan radioaktif itu bisa dihasilkan di fasilitas kesehatan, terutama yang memiliki fasilitas radioterapi. Ini masuk dalam instalasi radiologi. Baik, kita lanjut. Ini fase daripada limbah B3. Nah, di sini ada yang gas, fasenya padat, kemudian cair. Fase gas ini paling banyak dihasilkan oleh industri-industri kimia yang menghasilkan gas buangan berupa sulfur, nitrit, hidrogen, kemudian amonia, kemudian debu karbon, timbal atau PB, serta air raksa. Ini khusus untuk air raksa, ini biasanya dihasilkan dalam pengelolaan tambang emas, karena berfungsi untuk memisahkan mineral emasnya. Kemudian untuk fase padat, ini banyak juga dihasilkan oleh pabrik-pabrik kimia dan dapat berupa solvent organik, kemudian zat organik, zat asam, basa, atau zat warna. Kemudian untuk fase limbah cair, ini untuk rumah sakit, ini merupakan limbah yang paling banyak dihasilkan karena berkenaan dengan penggunaan air dalam pelayanan kesehatan yang ada di rumah sakit untuk rawat inap maupun rawat jalan, sehingga dengan sendirinya menghasilkan limbah cair yang lebih banyak daripada institusi atau kegiatan-kegiatan lainnya. Di sini pun setiap rumah sakit wajib mempunyai unit pengolahan limbah, air limbah sebelum limbah itu dibuang ke badan air. Kemudian selanjutnya kita akan melihat siapa sih sebenarnya sumber atau penghasil limbah B3. Yang seperti kita bahas di atas sebelumnya, ada industri, ada kendaraan bermotor. Ini biasanya dialami oleh kota-kota yang mulai berkembang menuju kota-kota industri. Di samping juga karena kepadatan penduduk mempengaruhi juga kepadatan alat transportasi. Kemudian di sini ada pasar yang melakukan penghasil sampah domestik. Kemudian pertambangan ini banyak menghasilkan limbah B3 padat, serta fasilitas kesehatan masyarakat yang ini menghasilkan limbah infeksius, terutama limbah infeksius, kemudian laboratorium yang menghasilkan limbah infeksius maupun non-infeksius, sama dengan rumah sakit atau fasilitas lainnya. Baik teman-teman, kita akan lanjut lagi dengan masalah pengelolaan limbah B3. Apa sih yang kita sering lakukan atau yang harus dilakukan dalam pengelolaan limbah B3? Dalam pengelolaan limbah B3 meliputi reduksi atau pengurangan limbah B3, yang implementasinya
di rumah sakit berbentuk bank sampah yang proses 3R tadi. Kemudian ada penyimpanan limbah B3, pengumpulan limbah B3, pengangkutan limbah B3, pemanfaatan limbah B3, pengolahan limbah B3, perlakuan atau treatment bagi hasil pengolahan limbah B3. Khusus untuk poin terakhir ini dilakukan untuk limbah B3 yang bersifat cair. Artinya, dalam implementasinya di rumah sakit, perlakuan atau treatment hasil pengolahan limbah B3 ini dilakukan oleh instalasi pengolahan air limbah. Jadi, instalasi IPAL, di mana air limbah yang masuk ke dalam instalasi IPAL itu mengalami pengelolaan baik secara anaerob maupun aerob. Jadi, sistem pengolahannya adalah anaerob dan aerob yang melibatkan organisme pengurai di sini. Sehingga air limbah yang sudah dikelola akan aman untuk dibuang di badan air. Tapi sebelumnya sudah mengalami pengujian secara laboratorium, baik kimia maupun mikrobiologi atau bakteriologi, dan memenuhi baku standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Bagi teman-teman atau petugas yang bekerja atau terlibat langsung dalam pengelolaan limbah ini, terutama teman-teman instalasi kesehatan lingkungan, jadi perlu mengetahui bahwa setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengurangan limbah B3 yang meliputi dapat substitusi bahan, kemudian modifikasi proses, dan penggunaan teknologi ramah lingkungan. Kemudian substitusi bahan dapat dilakukan melalui pemilihan bahan baku dan atau bahan penolong yang semuanya mengandung B3 diganti dengan bahan baku atau bahan penolong yang tidak mengandung B3. Baik teman-teman, kita lanjutkan lagi. Mungkin ini harus saya sampaikan karena menyangkut juga produksi limbah B3 yang pastinya itu berbeda-beda. Jadi diperlukan penyimpanan untuk limbah B3. Jadi di sini ada beberapa aturan, ketentuan di mana setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan penyimpanan limbah B3. Tempat penyimpanan limbah B3 ini harus memiliki izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan limbah B3. Izin-izin yang harus dimiliki yaitu izin lingkungan, kemudian izin dari bupati atau wali kota yang melampirkan persyaratan izin. Bagaimana sekarang pengumpulan limbah B3? Jadi pengumpulan limbah B3 setiap orang maupun institusi penghasil limbah B3 itu wajib melakukan pengumpulan limbah B3 yang dihasilkan, di mana setiap orang yang masukkan limbah B3 dilarang melakukan pencampuran dalam pengumpulan limbah B3. Kemudian limbah B3 dikumpulkan dengan A. Segresi limbah B3, kemudian B. Penyimpanan limbah B3.
Oke. Baik teman-teman, kita lanjut kembali. Ketentuan pengangkutan limbah B3. Ini ada ketentuan pengangkutan itu maupun menghindari terjadi pencemaran pengangkutan. Jadi, secara umum pengangkutan limbah B3 wajib dilakukan dengan tertutup, terutama untuk limbah B3 kategori 1. Kemudian untuk kategori 3, kategori 2, maaf. Jadi menggunakan pengangkutan limbah yang menggunakan alat angkut yang terbuka. Lanjut. Pengangkutan limbah B3 wajib memiliki. Jadi syarat ini harus dipenuhi terutama bagi transporter yang melakukan pengangkutan limbah B3. Kemudian izinnya perlu tersedia atau dilampirkan setiap melakukan proses pengangkutan B3. Perlu teman-teman ketahui bahwa di Indonesia kita mempunyai beberapa transporter atau perusahaan nasional transporter yang sekaligus sebagai pengelola, memudahkan proses pengelolaan limbah ini. Jika tidak ada dan daerah juga belum terjangkau oleh transporter B3, jadi pihak pengelola B3 biasanya akan bekerja sama dengan transporter lokal maupun transporter yang lain untuk melakukan pengangkutan. Setiap pengangkutan limbah B3 itu tetap harus berdasarkan izin yang diterbitkan atas rekomendasi dikeluarkan Departemen Lingkungan Hidup. Hal ini ditujukan untuk mengontrol bagaimana pengelolaan B3 dari sumbernya, dari penghasilnya sampai ke pengelolanya yang melakukan pengolahan limbah B3 tersebut, sehingga akan terhindar dari tercecernya limbah B3